Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk mengusahakan ibadah pendalam Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook. Dimanapun Anda berada, mari kita berdoa mohon kemurahan Tuhan dengan segala kerendahan hati, supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya seberapa yang Tuhan mau bukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Mari segera kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat 15b sampai dengan ayat 15b sampai dengan ayat 16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Boleh 15 seluruhnya? Rut bertemu dengan Boas. Iya. Setelah ia bangun untuk memungut pula. Hal ini bagian A telah disampaikan pada minggu yang lalu, kemudian sekarang 15b sampai dengan ayat 16. Maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Iya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Terus? Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Boas memerintahkan pengerja-pengerjanya. Boas memerintahkan pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Inilah perintah Boas kepada pengerja-pengerjanya. Amin. Kalimat ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, kepada pengerja-pengerja Boas memerintahkan supaya dari antara berkas-berkas itu pun Rut boleh memungut. Dari antara berkas-berkas itu pun Rut boleh memungut. Selanjutnya Boas berkata, janganlah ia diganggu. Janganlah ia diganggu. Yang kedua, kemudian para pengerja sengaja menarik sedikit dari onggokan jelai itu dan meninggalkannya supaya Rut memungutnya. Yang kedua, para pengerja sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu dan meninggalkannya supaya Rut memungutnya. Selanjutnya Boas berkata, janganlah berlaku kasar kepada dia. Ini bagian yang kedua. Selanjutnya Boas berkata, janganlah berlaku kasar kepada dia. Amin, saudaraku. Dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan. Bahwa Rut tidak hanya mengambil atau memungut jelai gandum yang tercecer, tetapi pada akhirnya Rut juga mendapat kesempatan untuk memungut berkas-berkas atau onggokan jelai gandum yang dituai dari ladang Boas. Saya ulangi, dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rut tidak hanya mengambil atau memungut jelai gandum yang tercecer sesuai dengan Imamat 19 dan Imamat 23, tetapi pada akhirnya Rut juga mendapat kesempatan untuk memungut berkas-berkas atau onggokan jelai gandum yang dituai dari ladang Boas. Sebetulnya bagian dari orang miskin dan orang asing atau bangsa kafir adalah apa yang tercecer di ladang, sesuai dengan Imamat 19 ayat 9 sampai 10 dan sesuai dengan Imamat 23 ayat 22. Amin, saudaraku. Arti rohaninya untuk kita sekarang adalah bangsa kafir mendapat kesempatan untuk memperoleh pembukaan rahasia firman dengan limpah. Puji Tuhan. Jadi bukan hanya bagian dari firman yang tertentu, tetapi juga bangsa kafir mendapat kesempatan untuk memperoleh pembukaan rahasia firman dengan limpah. Amin, saudara. Galatia 2 ayat 7 dan 9.
Galatia 2 ayat 7 dan 9. Demikian firman Tuhan. Ya, Paulus diakui oleh para rasul. ya, Tetapi sebaliknya, ya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil Ya. untuk orang-orang tak bersunat, iya. Terus, sama seperti kepada Petrus untuk Ya. orang-orang bersunat. ya, kepada Rasul Paulus dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kepada Rasul Paulus dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itulah bangsa kafir. Roma 1 ayat 26 sampai 27. Roma 1 ayat 26 sampai 27. Puji Tuhan, kepada Rasul Paulus dipercayakan untuk memberitakan Injil kepada bangsa kafir. Kita ini adalah bangsa kafir. Puji Tuhan, namun oleh kemurahan Tuhan kita berada di tengah perhimpunan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Roma 16. Ya, Roma 16. Puji Tuhan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Segala kemuliaan bagi Allah, Puji Tuhan. Ayat 25 sampai 26. bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu Iya. menurut Injil yang kumasyurkan, Iya. dan pemberitaan tentang Yesus Kristus Pemberitaan tentang Yesus Kristus. sesuai dengan pernyataan Iya. rahasia Iya. yang didiamkan berabad-abad lamanya. Ya, rahasia yang didiamkan berabad-abad. Ayat 26. Tetapi yang sekarang Iya. telah dinyatakan Sekarang dinyatakan dan terus. yang menurut perintah Allah yang Iya. tadi Iya. telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi Kitab-kitab para nabi, pembukaan rahasia firman lewat firman nabi terus. kepada Segala bangsa termasuk bangsa kafir terus. untuk membimbing mereka kepada Puji ketaatan iman. Tuhan. Zaman sekarang ini adalah waktunya Allah untuk menyatakan pembukaan rahasia firman dengan limpah kepada kita bangsa kafir untuk membimbing kita kepada ketaatan iman. Amin, saudaraku. Roma 1 ayat 5. Semua karena kemurahannya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kalau bangsa kafir mendapatkan kelimpahan pembukaan rahasia firman itu karena kemurahan. Dan pembukaan rahasia firman itu berkuasa untuk memimpin kita kepada ketaatan iman. Tidak lagi taat kepada berhala-berhala daripada bangsa kafir itu sendiri. Tidak taat kepada roh-roh asing, itulah roh jahat dan roh najis. Puji Tuhan. Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya Iya. kami menerima kasih karunia Iya. dan jabatan rasul Iya. untuk menuntun semua bangsa Menuntun semua bangsa, termasuk bangsa kafir, terus supaya mereka percaya iya, dan taat namanya. kepada namanya. Puji Tuhan. Lebih terang lagi di sini dikatakan bahwa kepada Paulus dipercayakan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa termasuk bangsa kafir, kita bangsa kafir, supaya percaya dan taat kepada namanya. Sama dengan taat kepada iman. Taat kepada iman. Amin, saudaraku. Haleluya. Roma 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Roma 15 ayat 18, silakan. Sebab aku tidak akan berani Iya. berkata-kata tentang sesuatu yang lain Ya. kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus Ya, olehku. puji Tuhan, tidak berani menyampaikan firman yang ditambahkan, tidak berani menyampaikan firman yang dikurangkan, tetapi Rasul Paulus murni menyampaikan tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, terus Yaitu untuk memimpin ya, bangsa-bangsa lain untuk memimpin bangsa kafir kepada ketaatan titik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Untuk memimpin bangsa kafir kepada ketaatan iman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kisah Rasul 26. Kita lihat itu apa yang telah diperlihatkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Itu kita dapat temukan di dalam Kisah Rasul 26 ayat 15 sampai 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku menjawab, Ya. Siapa engkau? Ini panggilan Yesus kepada Rasul Paulus, kepada Paulus. Ya, terus Siapa engkau? siapa engkau? Tuhan. Kata Tuhan. Jawab Tuhan. Akulah Yesus Ya. yang kau aniaya itu. Yesus yang kau salibkan. Terus
Tetapi sekarang bangunlah Ya. dan berdirilah. Puji Tuhan. Terus? Aku menampakkan diri kepadamu Ya. untuk menetapkan engkau menjadi pelayan Ya. dan saksi Ya. tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari Itulah Yesus yang dianiaya di kayu salib. Terus? dan tentang apa yang akan kuperlihatkan Ya. kepadamu nanti. Terus? Aku akan mengasingkan engkau dari Ya. bangsa ini Terus? dan dari bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa Israel dan bangsa kafir dikhususkan. Puji Tuhan, kita harus menyingkir dari dunia ini supaya menjadi kehidupan yang dikhususkan. Amin. Amin. Terus? Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka Supaya kita layak untuk diutus kepada bangsa-bangsa. Terus? untuk membuka mata mereka, Terus? supaya mereka berbalik dari kegelapan Ya. kepada terang, Ya. dan dari kuasa iblis Ya. kepada Allah. Terus? Supaya mereka Ya. oleh iman mereka Iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, ketaatan iman. Terus? memperoleh pengampunan dosa Sehingga ada pengampunan dosa. dan Terus? mendapat bagian Kemudian mendapat bagian dalam. dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang Puji yang dikuduskan. Tuhan, haleluya. Di sini kita melihat Rasul Paulus ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan dan saksi tentang salib Kristus, tentang Yesus yang teraniaya di kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sedangkan kuasa salib Kristus yang diberitakan adalah untuk membuka mata mereka. Sedangkan kuasa Kristus, kuasa salib Kristus yang diberitakan adalah untuk membuka mata mereka atau mencelikan mata rohani mereka. Sama dengan selaput gugur dari mata mereka. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Tanda apabila mata rohani tercelik. Tanda apabila mata rohani tercelik. A. Berbalik dari kegelapan kepada terang. B. Berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian pendeknya sekarang, oleh ketaatan iman. Oleh ketaatan iman. A. Ulangi dulu baca ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk membuka mata mereka, Ya. supaya mereka berbalik dari kegelapan Ya. kepada terang, Ya. dan dari kuasa iblis kepada Allah. Terus Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku oleh ketaatan iman. Terus memperoleh pengampunan dosa Ya. dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang Ya. yang dikuduskan. puji Tuhan. Pendeknya oleh ketaatan iman, maka nyata dua hal. A. Memperoleh pengampunan dosa. Oleh ketaatan iman, saudaraku, oleh karena ketaatan iman, maka akan nyata dua hal. A. Memperoleh pengampunan dosa. B. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Pendeknya, oleh ketaatan iman itu kita nyata dua hal. A. Memperoleh pengampunan dosa. B. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur, tentu kita semua bersyukur karena lewat pembukaan rahasia firman yang limpah itu kita dituntun sampai kepada ketaatan iman. Ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus sama dengan ketaatan iman. Dan oleh ketaatan iman itu nyata dua hal. A. Memperoleh pengampunan dosa. Puji Tuhan. Kita semua diampuni dosa oleh darah salib. Amin. Dan oleh kematian dan kebangkitannya. B. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang keterangan memperoleh pengampunan dosa, Kisah Rasul 2. Memperoleh pengampunan dosa, Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 38. Belajar rendah hati dengar firman ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tidak ada artinya mengerti firman tidak. Iman tanpa perbuatan nol, mati. Keterangan memperoleh pengampunan dosa. Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 38. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu Ya. dengan pasti Harus tahu dengan pasti. Saya dan saudara harus tahu dengan pasti. Terus bahwa Allah telah membuat Yesus Ya. yang kamu salibkan itu Ya. menjadi Tuhan dan Kristus. menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terus Ketika mereka mendengar hal itu, Ya. hati mereka sangat terharu. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus Ya. dan rasul-rasul yang lain, Ya. apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38.
Jawab Petrus kepada mereka, Ya. bertobatlah, Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dibaptis dalam nama Yesus Kristus Ya. untuk pengampunan dosamu. untuk pengampunan dosamu. Terus Maka kamu akan menerima karunia Roh selanjutnya menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Untuk pengampunan dosa dimulai dari A. Tahu dengan pasti bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat. A. Tahu dengan pasti bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat. Yesus Tuhan adalah juru selamat. Dalam susunan tabernakel terkena pada pintu gerbang. Sama dengan percaya. Amin. Dalam susunan tabernakel terkena pada pintu gerbang sama dengan percaya. Ini. Puji Tuhan. Haleluya. Agak dipanjangin putihnya ke sini ya. Supaya tahu pintu gerbang. Ini sudah benar. Ini diperbaiki lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Sama dengan percaya. Amin. Puji Tuhan. B. Bertobat. Dalam susunan tabernakel terkena kepada misbah korban bakaran. Terkena kepada misbah korban bakaran. Puji Tuhan. Tanda pertobatan tidak lagi mengulangi dosa. Tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Sama seperti dua tangan, dua kaki dipakukan di atas kayu salib. Tidak lagi mengulangi kesalahan. Puji Tuhan. C. Dibaptis. Dalam susunan tabernakel terkena kepada kolam pembasuhan. C. Dibaptis dalam susunan tabernakel terkena kepada kolam pembasuhan. Puji Tuhan, kolam pembasuhan. Berbicara tentang pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Baptisan berbicara tentang pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Sesuai dengan Roma pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Strip pertama mati terhadap dosa, strip yang kedua bangkit sama dengan hidup baru. Amin saudaraku. Strip pertama mati terhadap dosa, strip yang kedua bangkit sama dengan hidup baru. Puji Tuhan. Lalu langit terbuka. Sesudah Yesus dibaptis, lalu langit terbuka. Surga terbuka bagi kita sekaliannya. Amin saudaraku. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Sama dengan memiliki hati nurani yang murni sesuai dengan Ibrani 10 ayat 22. Puji Tuhan, hati nurani yang murni. Puji Tuhan, itu yang dibaptis. Sesudah dibaptis, langit terbuka. Inilah bagian dari orang-orang yang hati nuraninya yang murni di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. D. Dibaptis Roh Kudus dalam susunan tabernakel terkena kepada pintu kemah. Dalam susunan tabernakel terkena kepada pintu kemah. Puji Tuhan. Haleluya. Yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, biarlah kiranya kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak lagi taat kepada suara asing, itulah suara daging, apalagi suara iblis atau setan, itulah roh jahat atau roh najis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Kisah Rasul 26 ayat 17 sampai 18. Kisah Rasul 26 ayat 17 sampai 18. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini Puji Tuhan. dan dari bangsa-bangsa lain. Iya. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Terus Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Iya. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Terus? Supaya mereka, oleh iman mereka kepadaku, Iya. memperoleh pengampunan dosa. Terus? Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. puji Tuhan. Pada saat Kristus disalibkan, berarti kita mendapat pengampunan dosa. Ya, puji Tuhan. Yesus disalibkan berarti kita mendapat pengampunan terhadap dosa. Selanjutnya membuka mata mereka atau menjelikan mata rohani mereka. Selanjutnya membuka mata mereka atau mencelikan mata rohani mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah mendapatkan pengampunan oleh pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, selanjutnya, saudaraku, setelah mendapat pengampunan, selanjutnya membuka mata mereka atau mencelikan mata rohani mereka. Tanda mata rohani tercelik. Tanda mata rohani tercelik. A. Berbalik dari kegelapan kepada terang.
Itu mata rohani tercelik. A. Berbalik dari kegelapan kepada terang. Waktu berada di dalam kegelapan, waktu masih tinggal dalam kegelapan, banyak dosa yang disembunyikan. Dan dosa itu bergerilya dengan bebas. Bergerilya dengan bebas. Itu waktu di dalam kegelapan. Tetapi sekarang, oleh kelimpahan pembukaan rahasia firman, mata rohani kita tercelik. Mata rohani kita tercelik. Setelah mata rohani kita tercelik, melihat segala perbuatan-perbuatan kegelapan itu, maka kita berbalik dari kegelapan kepada terang. Amin, saudaraku. Kita tahu itu sesuatu yang tidak baik. Maka oleh karena itu tahu sesuatu yang kegelapan itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka kita berbalik kepada terang. Berbalik kepada terang. Puji Tuhan. Amin. B. Berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. B. Berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Ini tanda bahwa mata rohani kita telah tercelik. Puji Tuhan. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena pembukaan rahasia firman yang limpah, maka mata rohani kita dicelik. Kita berbalik dari kegelapan kepada terang. Kemudian berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Dulu sebelum mendapatkan kelimpahan pembukaan rahasia firman yang limpah itu, saudaraku, banyak orang tidak mengerti. Banyak orang tidak mengerti. Dan bahkan tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Antara gelap dengan terang. Puji Tuhan. Dulu banyak orang Kristen bahwa perdukunan itu boleh karena memberi kesembuhan. Tetapi sekarang setelah mengerti kebenaran lewat pembukaan rahasia firman yang limpah, perdukunan ditinggalkan dan sekarang berbalik dari kuasa iblis, sekarang berada dalam kepada Allah. Berbalik dari kuasa iblis, sekarang berada di dalam Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya masih ingat waktu saya dan si Iyas datang ke tempat ini pertama kali, sedikit kesaksian. Dia itu selalu diikuti dari belakang dan dia tahu. Dia merasa bahwa ada sosok yang mengikuti. Setelah dia menengok ke belakang, ternyata tidak ada. Selalu begitu, baik dalam berkendaraan sepeda motor, demikian juga si Iyas. Dia merasa bahwa ketika ada sesuatu yang perbuatan yang lalai atau perbuatan yang teledor, mungkin roh itu mengingatkan dia dan dia merasa bahwa itu adalah kuasa dari Tuhan. Tapi sebetulnya dia sedang digiring oleh setan sampai pada akhirnya dia menerima kuasa kegelapan itu. Karena dia merasa itu terang, dia memberi pengertian, dia memberi kebaikan, dia memberi tahu yang baik. Tanpa sadar nanti dia digiring. Tetapi sekarang Tuhan celikkan mata rohani kita dari berbalik dari kegelapan kepada terang, berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Amin, saudaraku. Oleh kelimpahan dari pembukaan rahasia firman, kita bersyukur ada pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kisah Rasul 9 ayat 17 sampai 18. Kisah Rasul 9 ayat 17 sampai 18, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk rumah itu. Kisah Rasul. Iya, boleh 17, boleh sampai 18, silakan. Saulus bertobat. Ini Ananias bukan Ananias yang mengambil miliknya Tuhan loh ya. Ini Ananias hamba Tuhan. Puji Tuhan, di Damsik. Bukan Ananias yang mengambil miliknya Tuhan loh ya. Yang seharusnya bukan. Ini yang Ananias hamba Tuhan yang di Damsik. Nanti dia akan berdoa kepada Rasul Paulus. Silakan terus. Lalu pergilah Ananias Ya. ke situ dan Ya. masuk rumah itu. Ya. Ia menumpangkan tangannya ke Ya. atas Saulus. Terus. Katanya, Ya. Saulus saudaraku, Ya. Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu Ya. di jalan yang engkau lalui. Iya. Telah menyuruh aku kepadamu. Tuhan yang menyuruh Ananias datang kepada kepada Paulus untuk menumpangkan tangan terus supaya engkau dapat Ya. melihat lagi tercelik terus dan penuh dengan Roh Kudus. penuh Roh Kudus ayat 18. Terus Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, Iya. sehingga ia dapat melihat lagi. Iya. Ia bangun lalu dibaptis. puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku,
Mata rohani tercelik sama dengan selaput gugur dari mata. Selaput gugur dari mata. Jadi yang menutupi sehingga kita tidak bisa melihat terang itu adalah selaput daging ini loh. Selaput daging ini itu yang menutupi semua sehingga akhirnya tidak dapat melihat terang. Tidak bisa melihat terang dan tidak bisa beralih dari kuasa iblis kepada Allah. Tetapi setelah matanya tercelik, sama dengan selaput gugur dari matanya. Selaput daging ini menutupi segala sesuatu. Terang itu tertutupi. Allah juga tidak dia lihat lagi. Tetapi setelah tercelik mata rohaninya, selaput daging gugur dari hidupnya, tidak lagi hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Maka dialah melihat terang, dia melihat Allah. Dia tinggalkan kegelapan, dia tinggalkan kuasa iblis. Beralih kepada terang, beralih kepada Allah. Amin. Itulah Rasul Paulus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah bukti bagi kita bahwa kita telah mendapat pengampunan dosa. Amin, saudaraku. Itu step demi step di dalam rangka mendapatkan pengampunan dosa. Kisah Rasul 2 berkaitan dengan kisah ini. Boleh kita lanjut dulu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab bagi kamulah janji itu. Ya, dari ayat 36 sampai 38 sudah mendapat pengampunan dosa. Amin. Amin. Mulai percaya, bertobat, dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, sudah mendapat pengampunan dosa. Baru selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Ayat 39 sampai dengan ayat 40. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, yang memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Terus katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Puji Tuhan, haleluya. Nah, orang-orang yang mendapat pengampunan dosa itu, saudara, sampai 41 ternyata, ayat 31, 41. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Percaya, bertobat, dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, terus? Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Jadi orang-orang yang mendapat pengampunan dosa kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang mendapat pengampunan dosa itu kira-kira 3.000 jiwa. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, sesudah mendapatkan pengampunan dosa, apa tindakan selanjutnya? Apakah cukup dosa diampuni? Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Apa cukup dosa diampuni? Setelah diampuni berdiam diri? Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, sesudah mendapat pengampunan dosa, apa tindakan selanjutnya? Apakah setelah diampuni lalu kita cukup berdiam diri? Lalu seperti biasa, di mana setan memutar balik fakta kebenaran dalam setiap pemberitaan bahwa hamba Tuhan seringkali mengatakan Yesus sudah mati di kayu salib, maka kita tidak perlu menanggung penderitaan. Itu kesalahan besar. Iman tanpa perbuatan nol, tidak ada artinya. Setelah mendapat pengampunan dosa, pertanyaannya setelah mendapat pengampunan dosa, apa tindakan selanjutnya? Puji Tuhan. Sebab itu tindakan selanjutnya adalah keterangan, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin, saudaraku. Tadi keterangan A sudah, sekarang keterangan B, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amsal 12 ayat 26. Amsal 12 ayat 26, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Puji Tuhan. Terus? Tetapi jalan orang fasik menyesatkan Iya. sendiri. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Amin. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang benar mendapat tempat penggembalaannya. Puji Tuhan. Kita telah dibenarkan, diampuni lalu dibenarkan oleh darah salib. Diampuni dan dibenarkan oleh darah salib. Tetapi selanjutnya orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudara,
Orang yang sudah mendapat pengampunan dosa dan dibenarkan oleh darah salib, jumlah mereka tadi kira-kira 3.000 orang. Kira-kira 3.000 orang. 3.000 itu dalam, kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada, perhatikan semua. Mana tabernakel? Iya. Coba 3 dimensi. Ya, 3.000 itu antara ruangan suci dengan maha suci. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu 3.000 hasta. Puji Tuhan. Itu menunjuk kepada ruangan suci dan ruangan maha suci. Ruangan suci menunjuk 2.000 hasta, dan sedangkan ruangan maha suci menunjuk 1.000 hasta. 2.000 tambah 1.000 sama dengan 3.000. Inilah orang yang mendapat pengampunan itu. Amin, saudaraku. Dan mendapat pengampunan dan dibenarkan. Dan orang yang benar mendapati penggembalaannya. Puji Tuhan. Jadi saudara, jangan saudara berpikir tergembala itu adalah suatu kebetulan. Orang Kristen banyak orang Kristen hanya mengerti tentang beribadah, tetapi untuk menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala, banyak orang Kristen tidak mengerti. Kalau kita tergembala di bumi, maka kita akan tergembala di dalam kerajaan surga, penggembalaan yang sempurna. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi mutlak kita semua harus menjadi satu kehidupan yang tergembala. Menjadi satu kehidupan domba yang tergembala. Tidak bisa tidak. Jadi jangan segampang apa yang kita pikirkan. Cukup beramal soleh, berbuat baik lalu masuk surga. Tidak. Setelah mendapat pengampunan dibenarkan oleh darah salib. Selanjutnya apa? Mendapati penggembalaan. Itulah 3.000 orang yang sudah bertobat tadi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ruangan suci dan ruangan maha suci. Ruangan suci dan ruangan maha suci ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi kesimpulannya ruangan suci dan ruangan maha suci ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Atau orang yang mendapatkan pengampunan dosa. Puji Tuhan. Terlebih dahulu kita awali melihat ruangan suci. Di dalam ruangan suci terdapat 3 alat. 1, meja roti sajian. Menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Disertai dengan perjamuan suci. 2, pelita emas. Menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu. Puji Tuhan, disertai dengan kesaksian. 3, mesbah dupa. Menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan. Ini meja roti menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Pelita emas menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu. Mesbah dupa menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan. Sama dengan meja roti sama dengan persekutuan dengan firman Allah serta persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Amin. Sama dengan domba-domba diberi makan sehingga ada pertumbuhan rohani yang sehat serta memberi sistem imun yang baik. Kuat terhadap dosa. Kuat terhadap penyakit dosa kejahatan, kuat terhadap penyakit dosa kenajisan. Itu kalau kita makan, diberi makan dengan domba-domba diberi makan, ada kekuatan. Selain memberi pertumbuhan rohani yang sehat, tumbuh rohani sehat, juga memberi sistem imun yang baik. Amin, saudaraku. Itu sebabnya ketika kita menikmati, ketika domba-domba digembalakan di padang penggembalaan itu, duduk di padang penggembalaan, duduk dengan rendah hati menerima firman, tidak ada kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Sudah rendah kita dan memberi kekuatan, ada sistem imun yang baik. Puji Tuhan. Kemudian pelita emas sama dengan persekutuan dengan Roh Kudus, domba-domba diberi minum dari roh yang satu dan yang sama. Puji Tuhan. Pelita emas sama dengan persekutuan dengan Roh Kudus, berarti domba-domba diberi minum dari roh yang satu dan yang sama, sehingga diperlengkapi dengan 9 karunia Roh Kudus dan 9 jabatan Roh Kudus, sehingga menjadi kesaksian. Sama dengan menjadi kesaksian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Diperlengkapi persekutuan dengan Roh Kudus.
untuk diperlengkapi dengan 9 karunia, diperlengkapi dengan 9 jabatan Roh Kudus, berarti sama dengan kesaksian. Pelita menjadi terang, menjadi kesaksian. Dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Amin. Kemudian mesbah dupa sama dengan persekutuan dengan Allah di dalam kasih Allah. Mesbah dupa sama dengan persekutuan dengan Allah di dalam kasih Allah. Sama dengan berdapas di dalam kasih Allah. Sama dengan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Inilah ajaran yang benar. Inilah ajaran yang benar. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal 6 ayat 1-2. Ibrani pasal 6 ayat 1-2. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ajaran Kristus. Terus? Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Terus? Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Jangan berputar-putar di halaman aja. Jangan lagi berputar-putar di halaman ya, Saudara. Amin, Saudaraku. Percaya bertobat, kembali lagi percaya bertobat. Jangan berputar-putar di halaman. Terus? Penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Puji Tuhan. Saudaraku, ruangan suci disebut juga dengan perkembangannya yang penuh. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah memimpin kita kepada ketaatan iman, selanjutnya beralih kepada perkembangannya yang penuh. Berarti perkembangannya yang penuh berarti peningkatan di dalam kesucian, dan kalau ini terus terjadi akan sampai kepada kesempurnaan. Perkembangan itu berarti beralih kepada perkembangannya yang penuh. Perkembangan berarti peningkatan rohani, peningkatan dalam kesucian sampai akhirnya sempurna. Itu perkembangan. Amin, Saudaraku. Perkembangannya yang penuh. Penuh. Perkembangan berarti terjadi pertumbuhan rohani. Pertumbuhan di dalam kesucian. Sampai sempurna, penuh. Sampai sempurna, penuh. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi, Saudara, kita ini dalam ketekunan dalam 3 macam ibadah itu merupakan perkembangannya yang penuh. Berarti terjadi pertumbuhan sampai pertumbuhan rohani, pertumbuhan kesucian sampai sempurna. Itu perkembangan. Perkembangannya yang penuh. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23, baca. Firman Tuhan. Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman, terus tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan bergoncang dari situ, terus dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kami dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Iya. Puji Tuhan. Hal yang harus diperhatikan, di dalam perkembangannya yang penuh. Satu, hal yang harus diperhatikan di dalam perkembangannya yang penuh. Satu, bertekun dalam iman, yaitu tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Amin, Saudaraku. Satu, bertekun dalam iman, yaitu tekun dalam 3 macam ibadah pokok. 2, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. 2, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel yang penuh kuasa untuk melabuhkan kita sampai ruangan maha suci. Inilah perkembangannya yang penuh. Dapat dipahami, Saudara? Amin. Puji Tuhan. Sampai melabuhkan kehidupan rohani kita sampai kepada ruangan maha suci. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat
dan aman bagi jiwa kita Ya. yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Boleh baca ayat 1, Ibrani 6 ayat 1, loncat 19 sampai 20 supaya ada kaitannya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama Ya. dari ajaran tentang Kristus Ya. dan beralih kepada perkembangannya. Ruangan suci itu sama dengan perkembangannya yang penuh. Amin, saudaraku. Perkembangannya yang penuh itu adalah pengharapan Injil. Pengharapan Injil adalah sau yang kuat. Itu pengharapan Injil menuju pengajaran mempelai dan pengajaran mempelai adalah sau yang kuat untuk melabuhkan kehidupan rohani kita sampai ruangan maha suci. Puji Tuhan, barulah kaitannya jelas. Ini tidak dibuat-buat oleh pengertian manusia, tapi jelas ayat menjelaskan ayat. Amin. 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah pengharapan Injil itu menunjuk pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel untuk membawa pertumbuhan rohani yang sehat dari kesucian sampai sempurna. Itu perkembangan yang penuh. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel adalah sau yang kuat. Terus? Dan aman bagi jiwa Ya, kita terus? yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Iya, terus? Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Terus? Ketika ia menurut peraturan Melkisedek Puji menjadi imam Tuhan. besar sampai selama-lamanya. Pengharapan Injil, yakni ruangan suci, ya, yakni pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mengapa demikian? Sebab pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel berkuasa melabuhkan kehidupan rohani kita sampai ke belakang tabir ruangan maha suci. Itulah perkembangannya yang penuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Melabuhkan kehidupan kita sampai ke ruangan maha suci, menjadi mempelai Tuhan. Itulah perkembangannya yang penuh. Puji Tuhan. Namun kita kembali membaca Kolose 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, Ya. dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan Injil itu adalah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel yang melabuhkan kehidupan rohani kita sampai ke ruangan maha suci. Terus? Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Ya. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Ya, singkatnya di sini adalah Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Sebagai bukti. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan Ya. cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Ya. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Puji Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai. Sebab di sini kita melihat Rasul Paulus berusaha untuk mempertunangkan jemaat di Korintus kepada satu laki-laki sebagai perawan suci. Puji Tuhan. Jadi ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam memberitakan pengajaran mempelai. Amin. Kita tidak perlu ragu di situ. Puji Tuhan. B 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ya. Aku harus bermegah, Ya. sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Terus? Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan Ya. dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Terus?
Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Terus? Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Terus? Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Terus ayat 4? Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ke tingkat yang ketiga dari surga, disebut juga Firdaus, dalam susunan tabernakel terkena kepada ruangan maha suci. Terus? Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan. Puji Tuhan. Jadi ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam memberitakan pengajaran tabernakel. Tadi 2 Korintus 11 ayat 2 memberitakan pengajaran mempelai, Rasul Paulus memberitakan pengajaran mempelai. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran tabernakel. Jadi pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel itu seiring dan sejalan. Ukuran mempelai adalah tabernakel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian juga kita perhatikan 1 Korintus 1 Korintus 9 ayat 2 sampai 4. Ibrani 9 ayat 2 sampai 4. Ibrani 9 ayat 2 sampai 4. Baca. Demikian firman Tuhan, tempat kudus di bumi dan di sorga. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Terus? Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Terus? Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Puji Tuhan. Saudaraku, bukti bahwa Rasul Paulus telah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, disebut juga Firdaus, dalam susunan tabernakel terkena kepada ruangan maha suci. Rasul Paulus dapat menunjukkan strip pertama ruangan suci. Di situ terdapat 2 alat, 1 meja roti sajian, 2 pelita emas. Kemudian Rasul Paulus dapat menunjukkan ruangan maha suci. Di situ terdapat 2 alat, 1 mezbah pembakaran ukupan dari emas, 2 tabut perjanjian dengan 3 benda yang ada di dalamnya secara permanen. Puji Tuhan. Dengan demikian, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang 2 Petrus 1 Timotius 4 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6, silakan. Demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Perhatikan, apa tandanya terus? Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Terdidik dalam soal-soal pokok iman. Puji Tuhan, amin saudaraku. Amin. Seorang pelayan Kristus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman. B, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama puji ini. Tuhan, terdidik dalam ajaran sehat. Puji Tuhan. Saudaraku, soal pokok iman itulah percaya, bertobat. Dasar tentang ajaran Kristus itulah percaya, bertobat, dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus. Amin saudaraku. Dan selanjutnya beralih kepada perkembangan yang penuh sama dengan ajaran sehat. Puji Tuhan, ajaran sehat. Ajaran sehat itu ajaran yang membawa kepada kesempurnaan. Kalau ajaran itu arahnya kepada perkara-perkara lahiriah di dunia itu bukan ajaran sehat. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Setelah menerima ajaran pokok iman, ajaran tentang Kristus, asas pertama tentang ajaran Kristus, selanjutnya beralih kepada perkembangan yang penuh sama dengan ajaran sehat. Ajaran sehat itu mengarah kepada kesempurnaan. Kalau ajaran itu arahnya kepada perkara lahiriah, berkat-berkat di dunia, itu bukan ajaran sehat.
Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah tanda menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Jadi kalau ajarannya berputar-putar soal percaya, bertobat, dibaptis air, dipenuhkan Roh Kudus, di situ-situ saja berputar, itu bukan ajaran yang sehat. Itu belum ajaran sehat. Ajaran sehat itu berarti beralih. Setelah ajaran dasar beralih kepada perkembangan yang penuh. Itulah ajaran sehat. Ajaran sehat arahnya kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Nah saudara, inilah pembukaan rahasia firman yang limpah yang telah diterima oleh Ruth sebagai bangsa Moab, bangsa kafir. Rahasia firman yang berabad-abad, disembunyikan berabad-abad. Tetapi zaman sekarang, waktunya Allah untuk menyampaikan pengajaran firman Allah yang rahasianya dibukakan dengan limpah bagi bangsa kafir, supaya kehidupan kita ini mendapatkan keselamatan sampai disempurnakan. Amin, saudaraku. Itulah Ruth. Luar biasa. Dari awal dasarnya dia mengambil jelai gandum di ladang Boas adalah Imamat 19 dan Imamat 23. Tetapi ternyata kemurahan Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ bagi bangsa kafir dan orang miskin. Ternyata Boas juga memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya itu supaya diambil sedikit-sedikit dari berkas-berkas onggokan jelai gandum itu untuk dipungut oleh Ruth. Bangsa Moab, bangsa kafir, berbicara tentang pembukaan rahasia firman yang limpah. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai malam ini kita senantiasa mendapatkan pembukaan rahasia firman dengan limpah. Itu kemurahan bagi bangsa kafir. Zaman sekarang waktunya bagi Allah untuk menyampaikan pengajaran firman Allah. Itulah rahasianya yang dibukakan dengan limpah. Sudah waktunya sekarang. Sudah waktunya kita beralih kepada perkembangannya yang penuh, atau menerima ajaran sehat yang arahnya kepada kesempurnaan. Rasul Paulus diutus untuk bangsa kafir di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Itu pengajaran, kedua pengajaran ini aman bagi jiwa kita. Adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, karena pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel melabuhkan kehidupan kita sampai ruangan masuci, sampai kesempurnaan menjadi mempelai Tuhan, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda atau kerut atau yang serupa itu, kudus tidak bercelah. Jadi kalau hanya berputar-putar pada ajaran pokok, itu bukan ajaran sehat. Ini harus diketahui dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat 7, 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Syarat untuk mempertahankan ajaran sehat atau perkembangannya yang penuh. 1, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Puji Tuhan, itu menunjuk kepada firman yang ditambahkan. Barang siapa dalam kitab Wahyu, siapa yang menambahkan kitab nubuatan ini, maka akan ditambahkan malapetaka. Puji Tuhan, ada 7 malapetaka dari 7 cawan murka Allah. Itu penghukuman dari kasih Allah. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, latihlah dirimu beribadah. Puji Tuhan, karena ibadah ini mengandung janji, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Masa sekarang diberkati oleh Tuhan, dipelihara. Masa yang akan datang bahagia bersama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, latihan badani itu terbatas. Latihan badan itu pemupukan terhadap tubuh daging. Tetapi, saudaraku, tetapi yang Tuhan mau, latihlah dirimu beribadah. Sebab ibadah itu mengandung janji, baik untuk masa sekarang
maupun untuk masa akan datang. Inilah syarat untuk mempertahankan kemurnian dari pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, ya, yang merupakan ajaran sehat yang membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Itulah perkembangannya yang penuh. Pertumbuhannya itu full, sempurna menjadi mempelai Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.